Pesawat Garuda Indonesia baru saja lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Denpasar. Saat turbulensi membuat badan pesawat bergoyang hebat, pria di sebelahku tiba-tiba mencondongkan tubuhnya mendekat dan tangannya menyentuh lenganku dengan lembut. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara pelan, tapi saat itu layar ponselnya yang terjatuh menyala dan aku melihat foto seorang pria lain yang memeluknya erat. Senyum mereka begitu intim. Jantungku berdegup kencang. Siapa pria ini? Dan mengapa rahasia itu membuatku merasa seperti ada sesuatu yang terbangun di dalam diriku? Aku bernama Andi, 28 tahun, karyawan kantor di Jakarta yang sehari-harinya sibuk dengan laporan keuangan dan pertemuan bisnis. Keluargaku di kampung Jawa Tengah selalu menekankan, "Kamu harus segera menikah, nak. Umur sudah kepala tiga." Ibu sering kirim foto gadis tetangga, dan ayah hanya mengangguk setuju. Aku selalu menjawab iya, tapi malam-malam aku sering terjaga, bertanya-tanya mengapa dada ini terasa kosong setiap kali melihat pasangan laki-laki dan perempuan di jalan. Pria di sebelahku tersenyum tipis. "Namaku Dika," katanya sambil mengambil ponselnya kembali. Wajahnya terang, kulit sawo matang khas orang Bali, rambut pendek rapi, dan mata hitamnya seperti bisa membaca pikiranku. Pesawat kembali stabil, tapi aku tidak. Kami mulai mengobrol ringan tentang cuaca Bali dan pekerjaan. Dika bilang dia baru pulang dari seminar di Jakarta, seorang desainer grafis yang suka bepergian. Suaranya tenang, tapi setiap kali dia tertawa, ada getaran aneh di dadaku. Ketika pesawat mendarat di Ngurah Rai, Dika menawarkan tumpangan taksi. "Aku menginap di Kuta, kamu?" Aku ragu sebentar, tapi akhirnya mengiyakan. Di mobil kami terus bicara. Dia cerita tentang keluarganya yang terbuka di Denpasar, tentang bagaimana dia belajar menerima dirinya sendiri sejak kuliah. Aku hanya mendengarkan, tapi dalam hati aku bertanya-tanya, apa yang membuatnya begitu percaya diri. Malam itu kami makan malam di warung pinggir pantai. Angin laut bertiup sejuk, lampu-lampu kecil berkelap-kelip. Dika memandangku lama. "Kamu kelihatan seperti orang yang menyimpan banyak pertanyaan," katanya pelan. Aku tertawa gugup, tapi tidak menjawab. Keesokan harinya aku harus meeting dengan klien di Seminyak. Dika mengajakku jalan-jalan sore. Kami naik motor sewaan, angin menerpa wajah. Di pantai, dia bercerita tentang sahabatnya yang pernah ditinggal karena takut dihakimi keluarga. Matanya sedih sejenak. Aku merasa ada ikatan tak terlihat. Pulang ke hotel, aku duduk di balkon, memandang laut. Ponsel bergetar, ibu kirim pesan, "Kapan pulang? Ada gadis baik-baik yang ingin ibu kenalkan." Aku mematikan layar. Malam itu mimpi pertamaku tentang Dika, tentang sentuhannya di pesawat, tentang foto itu. Aku terbangun berkeringat. Apa yang sedang terjadi padaku? Keesokan paginya Dika mengajak sarapan di kai kecil dekat pantai. Kami duduk di meja kayu, kopi panas mengepul. "Kamu diam saja sejak kemarin," katanya sambil tersenyum. Aku menghela napas panjang. Akhirnya aku cerita sedikit tentang keluargaku, tentang tekanan menikah, tentang bagaimana aku selalu merasa berbeda tapi tak pernah berani mengakuinya. Dika mendengarkan tanpa menghakimi. "Banyak orang seperti kita di Indonesia," katanya pelan. "Kita belajar menyembunyikan diri agar selamat. Kata kita itu seperti petir kecil di dada." Kami menghabiskan hari itu berkeliling Ubud. Di sawah hijau, Dika mengambil foto kami berdua. "Ini untuk kenangan," katanya. Aku tersenyum, tapi dalam hati gelisah.
Sore harinya kami kembali ke Kuta. Di kamar hotelku, Dika duduk di tepi tempat tidur. Aku tidak ingin memaksa apa-apa, Andi. Tapi kalau kamu butuh teman bicara, aku ada. Kami mengobrol sampai larut. Dia cerita tentang mantan pacarnya yang pindah ke Singapura karena tak tahan dengan pandangan orang. Aku mendengarkan dan untuk pertama kali aku merasa tidak sendiri. Kembali ke Jakarta 2 hari kemudian aku merasa berubah. Kantor terasa asing. Rekan kerja bertanya tentang liburan, aku hanya tersenyum. Malam di apartemen kecilku aku membuka galeri ponsel, melihat Otto dengan Dika. Pesan masuk dari dia, sampai di rumah dengan selamat. Aku balas cepat. Obrolan kami semakin sering. Suatu malam Dika bilang dia akan ke Jakarta untuk proyek. Mau ketemu, tanyanya. Aku setuju tanpa pikir panjang. Pertemuan pertama di Jakarta kami pilih di Kemang. Dika datang dengan kemeja putih, tampak segar. Kami bicara tentang segalanya, mimpi, ketakutan, keluarga. Aku pernah hampir menikah dengan perempuan karena desakan orang tua, kataku pelan. Dika mengangguk. Banyak yang begitu. Tapi akhirnya kita harus memilih hidup kita sendiri. Malam itu kami jalan di taman dekat Monas. Lampu-lampu kota menyinari wajahnya. Saat berpisah, dia memelukku sebentar. Jaga diri, ya. Pelukannya hangat dan aku tidak ingin melepaskan. Dika mulai sering ke Jakarta. Kami bertemu diam-diam di tempat-tempat sepi. Suatu akhir pekan kami ke puncak, menginap di ila kecil. Di teras, sambil memandang kabut, Dika memegang tanganku. Aku suka kamu, Andi. Bukan sekadar teman. Kata-kata itu membuat dunia berhenti sejenak. Aku tidak langsung jawab, tapi malam itu aku tidur dengan senyum. Keesokan harinya kami kembali ke Jakarta. Aku merasa bahagia, tapi juga takut. Di kantor, bos memanggilku. Andi, kamu sudah 28. Kapan nikah? Ada proyek besar di Bandung, tapi kalau kamu serius menikah, kami bisa kasih cuti panjang. Aku mengangguk saja. Pulang ke rumah orang tua di Cirebon akhir pekan itu, ibu sudah menyiapkan makan malam dengan tetangga yang punya anak perempuan. Namanya Sinta, cantik dan baik, kata ibu. Aku tersenyum kaku. Malam di kamar lama aku chat Dika, aku merasa terjebak. Dia balas cepat, kamu tidak sendiri. Kami mulai merencanakan pertemuan lebih sering. Di Bandung, Dika mengajakku ke rumah temannya yang juga seperti kami. Ada 3 orang, kami ngobrol sampai pagi. Mereka cerita tentang bagaimana mereka menghadapi keluarga, tentang sahabat yang berpaling. Aku mendengarkan dan belajar banyak. Pulang ke Jakarta, aku merasa lebih kuat. Tapi saat ibu telepon dan bilang Desinta sudah nunggu jawabanmu, dada ini sesak lagi. Suatu malam di apartemen Dika datang. Kami masak bareng, tertawa, dan untuk pertama kali aku berani memeluknya lama. Terima kasih sudah ada, bisikku. Dia balas pelukanku. Kita akan hadapi bersama. Tapi besok paginya, telepon dari ayah, pulang sekarang. Ada yang ingin dibicarakan tentang pernikahanmu. Aku menutup mata, tahu badai akan datang. Aku pulang ke Cirebon dengan hati berat. Ayah duduk di ruang tamu, wajahnya tegang. Kami dengar kamu sering ketemu pria di Jakarta. Apa benar? Pertanyaan itu seperti tamparan. Rupanya tetangga melihat Otto di media sosial Dika. Ibu menangis. Kamu harus berhenti, nak. Ini dosa besar.
Aku mencoba jelaskan, tapi kata-kata tak keluar. Malam itu aku tidur di kamar lama, air mata jatuh. Kembali ke Jakarta, Dika sudah menunggu di stasiun. Aku cerita semuanya. Dia memelukku di mobil. Kita bisa pindah ke Bali kalau perlu, katanya. Tapi aku tahu itu tidak semudah itu. Di kantor, rekan kerja mulai bergosip. Bos memanggil lagi. Andi, ada keluhan. Kamu sering absen. Kami harap kamu fokus. Aku merasa dunia menyempit. Suatu malam, sahabatku sejak kecil, Budi, datang ke apartemen. Andi, orang-orang bicara. Kamu gaya. Nada suaranya kecewa. Aku diam, dia pergi tanpa kata lagi. Pengkhianatan pertama itu sakit. Dika datang malam itu, kami duduk di lantai, aku menangis. Kenapa harus begini, tanyaku. Dia mengusap punggungku. Karena kita hidup di sini, tapi kita tidak salah. Krisis semakin dalam saat ibu kirim ide doa di grup keluarga, menyebut anak yang tersesat. Aku memblokir sementara. Dika mengajakku ke Bali lagi untuk tenang. Di pantai, kami duduk berjam-jam. Aku rela menunggu sampai kamu siap, katanya. Tapi aku tahu aku harus memilih. Aku memutuskan ambil cuti panjang. Di Bali, tinggal di rumah Dika yang kecil tapi nyaman. Kami menghabiskan hari dengan jalan ke sawah, masak bareng, dan bicara tentang masa depan. Dika perkenalkan aku dengan komunitas kecil teman-temannya. Mereka ramah, cerita pengalaman masing-masing. Untuk pertama kali aku merasa diterima apa adanya. Suatu sore di pantai Sanur, Dika berlutut di depanku. Bukan melamar, tapi memegang tanganku erat. Aku ingin kamu bahagia, apapun pilihannya. Aku memeluknya, air mata bercampur angin laut. Malam itu kami bicara panjang. Aku cerita tentang mimpi kecilku dulu, tentang takut kehilangan keluarga. Dika mendengarkan. Keluarga sejati akan kembali, katanya. Kembali ke Jakarta, aku berani telepon ibu. Bu, aku tidak akan menikah dengan perempuan. Aku mencintai seorang pria. Hening panjang di ujung sana. Ibu menangis, tapi tidak langsung tutup telepon. Kami butuh waktu, nak. Itu sudah cukup untuk sekarang. Di kantor, aku minta pindah ke cabang Bali. Bos setuju setelah rapat panjang. Dika menunggu di bandara saat aku pindah permanen. Pelukannya kali ini berbeda, penuh harapan. Kami mulai hidup bersama di rumah kecil dekat pantai. Ada hari-hari sulit, ada gosip tetangga, tapi kami hadapi bersama. Aku mulai menulis jurnal, mencatat perasaan. Perlahan aku merasa tumbuh. 2 tahun berlalu. Aku dan Dika sekarang punya kai kecil di Canggu. Bisnis berjalan baik. Keluargaku mulai melunak. Ibu pernah datang berkunjung meski masih kaku, tapi dia memeluk Dika sebentar. Ayah masih diam, tapi mengirim uang untuk kai. Sahabat lama seperti Budi mulai chat lagi, minta maaf. Suatu pagi di pantai, kami berdua berjalan kaki. Dika memegang tanganku tanpa takut. Kamu sudah jauh sekali, Andi. Aku tersenyum. Ya, aku sudah jauh. Dari pria yang takut di pesawat, menjadi pria yang berani hidup dengan jujur. Kami duduk di pasir, memandang matahari terbit. Pelukanku padanya hangat dan tenang. Hidup tidak sempurna, tapi kami bahagia. Benarkah bahwa mengikuti hati nurani selalu lebih baik daripada mengikuti tekanan masyarakat meski harus kehilangan banyak? Benar atau salah?